Ada bukit Uhud itu besar. Depan bukit Uhud kita ada bukit kecil. Kecil bisa kita naik. Maka bukit itulah dinamakan dengan bukit, dikenal dengan bukit Jabal Ar-Rumat. Ada juga mengatakan namanya Jabal Ainain. Nah, maka bukit Rumat ini bersejarah. Rumat itu dari kata Rami. Rumat itu para pemanah. Maka dinisbatkan bukit itu kepada mereka yang para pemanah. Kenapa? Ya, karena dalam strategi Rasulullah sebelum terjadi kecamuk perang, Rasulullah atur pasukan berjalan kaki di sini, nanti membelakangi bukit. Nanti ada lagi pasukan berkuda, kemudian pasukan pemanah. Pasukan pemanah ini itu Rasulullah SAW biasa ditaruh di atas yang agak tinggi. Siasatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sudah hati-hatinya kita memuji Allah, berzikir, bertasbih, bertahlil, menggerakkan lidah kita selalu untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu mengucapkannya. Semuanya kita ungkapkan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur atas nikmat Allah, syukur atas nikmat iman, syukur atas nikmat Islam, syukur atas nikmat Allah jadikan kita sebagai umat dan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Rasulullah sebagai Nabi kita dan kita sebagai umatnya merupakan Nabi yang mana angkatnya itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi dan Rasul, Ashraful Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi dan Rasul yang paling mulia. Oleh karena itu kita tentu konsekuensi bahwa kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Rasulullah SAW. Maka kita berkewajiban untuk mencintai beliau. Bahkan cinta kita kepada beliau adalah melebihi cinta kita daripada segala yang ada di muka bumi ini, di dunia ini. Maka kata pepatah, bagaimana kita cinta kepada seseorang padahal kita tak kenalnya. Maka kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka Rasulullah SAW, siapa yang akan mencintainya? Yaitu orang yang mengenal, mengetahui tentang beliau. Maka apabila ada orang tercuek, acuh dengan Rasulullah, maka artinya dia tidak mengenal Rasulullah SAW. Dan ini musibah bagi hidupnya. Tidak mengenal manusia yang paling mulia. Maka kita, Bapak Ibu, setiap Jumat kita membaca buku ataupun membahas kumpulan hadis-hadis, riwayat-riwayat yang menjelaskan sifat-sifat pribadi, sifat-sifat fisik dan sifat-sifat
akhlak dan peri kehidupan Rasulullah SAW sehari-hari. Untuk apa kita baca ini? Untuk lebih mengenal Rasulullah secara dekat, supaya dengan kenal itu akan lahir cinta. Maka orang tak mungkin dia mencintai Rasulullah kalau tak kenal Rasulullah. Tapi kalau dia mengenal Rasulullah, semakin luas dan dalam perkenalan dia dengan Rasulullah, dipastikan semakin dalam dan tinggi pula cintanya kepada baginda Rasulullah SAW. Maka di dalam kitab yang disusun oleh Imam Tirmidzi yang diberi namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kita sudah banyak baca, dan pada malam hari ini kita, Bapak Ibu sekalian, membaca tentang salah satu yang berhubungan dengan kehidupan Rasulullah, yaitu bahwa Rasulullah SAW dia di dalam hidupnya memiliki baju besi dan pakai baju besi. Baju besi ini yang disebut dengan dalam bahasa Arab dirah. Dulu dirah itu adalah baju besi, baju yang terbuat dari besi. Jadi baju yang terdiri dari rangkaian-rangkaian besi, yang mana besi itu saling diikat. Kemudian baju ini dipakai, bukan dipakai untuk tidur, tapi baju besi ini dipakai untuk perang. Kenapa dipakai perang? Supaya menjaga diri, melindungi badan daripada senjata-senjata tajam yang dihadapkan oleh musuh kepada kita. Kenapa Pak Ustaz Rasulullah tidak pakai ilmu kebal aja dia? Kenapa Rasulullah tak pakai ilmu kebal? Kemarin di Jawa itu orang pakai ilmu kebal. Seperti di Banten itu kemarin di luka dengan parang apa? Tidak luka. Kalau ibu tidak ada itu ilmu menipu aja itu. Ilmu sulap-sulap mata aja. Ajak pula bapak nanti nonton di YouTube ilmu kebal. Apa dengan parang dan nonton. Nanti abang cari pula orang itu ingin menuntut ilmu kebal. Ya, main-main aja itu. Ilmu main-main. Tidak ada itu. Baca bismillah terjatuh, terpotong, putuslah itu. Permainan setannya yang kadang-kadang menipu berbalik pada pengadaan kita. Ya sudah aja itu. Kalaulah ada ilmu kebal itu, apa pula Rasulullah pakai baju besi segala. Kalau ada orang bangga dengan kebal, bilang kepada dia, Rasulullah tidak kebal ya. Ada manusia yang lebih mulia dari Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita ini nyasar. Dalam mendakwah ada ilmu kebal, semua orang memuliakannya. Padahal kadang penipu. Jadi di sini babu maja'a fi sifati dir'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab di bawahnya terdapat hadis-hadis riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang sifat bentuk baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka di sini Bapak Ibu menunjukkan Rasulullah itu pukul pakai baju besi kalau dia perang. Berarti Rasul tak kebal. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu imannya kuat. Tidak ada orang yang paling kuat imannya dari Rasulullah. Kan ada orang kita kan kalau pergi dia kemana-mana itu pakai kawal, pakai apa, pakai hal-hal yang dimanfaatkan untuk menjaga dirinya. Kadang-kadang kita bilang sama dia, kamu ini kurang iman kamu, lemah iman kamu. Kalau kuat, maka apa? Tidak perlu kamu pakai ini, pakai ini, pakai ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya mungkin satu pertanyaan, bertentangankah tawakal Rasulullah SAW dengan Rasulullah pakai baju besi? Kan semuanya kan Allah yang menentukan, Allah yang bisa melindungi, Allah yang bisa mengayomi, bisa melihara. Kenapa ngapain boleh pakai baju besi? Bilang aja lah begitu. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa antara tawakal dengan usaha itu namanya ikhtiar untuk melindungi diri, apalagi dalam perang itu wajib hukumnya. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian orang pergi perang kemudian dengan tangan kosong ini ya. Senjata tidak ada, pistol tidak ada, kemudian perlengkapan perang tidak ada, duit tidak ada, atau pergi perang dengan tangan kosong. Itu bunuh diri namanya itu. Itu bukan perang, itu bunuh diri namanya. Maka rasional itu agama itu hebatnya dibimbing kita, dipercaya. Kalau Rasulullah SAW kalau ada yang mau ikut perang, maka Rasulullah tanya dia. Rasulullah tanya, Rasulullah saya mau ikut, semua mau datang. Lagi komandan perangnya Rasulullah. Dan semua mereka kepingin di bawah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada ikut perang, Rasulullah tanya, kamu punya pedang, senjata? Tidak ada ya Rasulullah. Punya baju besi? Tidak ada ya Rasulullah. Punya kuda? Tidak ada ya Rasulullah. Ya Allah, tidak ada punya kuda, tidak ada ya Rasulullah. Tapi kamu ikut perang, kamu ikut Rasulullah, ikhlas. Rasulullah pulang. Maka Rasulullah suruh pulang biasanya orang seperti ini. Kenapa? Karena orang seperti ini tidak ada ikhtiar. Maka ikhtiar itu hukumnya wajib. Tetapi menggantungkan hasil kepada ikhtiar itu bisa syirik. Jadi umpamanya ikhtiar saya lah yang membuat saya berhasil, bukan Allah. Syirik itu. Maka usahanya didewakannya, usahanya itu dipertuhankannya. Kenapa? Usaha yang menentukan. Ngapain berusaha itu menentukan? Memang barang hidup itu usaha. Maka usaha itu Bapak Ibu dibuat oleh manusia, tetapi ditakdirkan Allah. Itulah gunanya. Pertama, sebelum kita bertawakal, maksimalkan usaha dulu, miliki semua perangkat-perangkatnya, baru tawakal. Pergi berperang itu tidak ada apa-apa, artinya hari-hari ini menjadi caleg, tapi kos politik tidak ada, duit tidak ada, apa itu hasil caleg? Kenapa? Tawakal kepada Allah. Setelah itu dikejar oleh istri dengan periuk di dapur. Sembarang masuk caleg,
kita sudah tergadai beliau, tergadai semuanya anak-anak aja. Harus itu dipertimbangkan. Jadi di sini Rasulullah pakai baju besi, begitulah Rasulullah melindungi dirinya. Ini berat bagi kita bahwa hal ini tidaklah bertentangan dengan tawakal, tetapi ini mengambil baju besi di dalam perang itu bagian terpenting dari tawakal. Karena tawakal itu salah satu rukunnya wajib berikhtiar. Kalau tidak ada ikhtiar, tidak tawakal namanya. Itu tawakalan namanya. Maka Rasulullah SAW pernah melihat seorang sahabat masuk masjid. Kemudian dia ke masjid pakai onta. Pas turun dari ontanya, langsung dia lepaskan ontanya itu pergi. Maka Rasulullah tanya, kenapa kamu lepaskan? Kenapa tidak kamu tabatkan? Onta kamu itu lari nanti dia. Maka apa dia bilang? Ya Rasulullah, saya tawakal. Saya serahkan kepada Allah. Maka Rasulullah tegur dia, bukan itu ya tawakal. Ikat otak kamu itu dulu kuat-kuat, baru tawakal. Jadi kalau kamu lepaskan itu hilang dia, tawakal. Itu tidak bisa itu. Bukan itu disebut dengan tawakal. Dia Bapak-Ibu sekalian, ini salah satu usaha dalam perang. Maka Rasulullah punya baju besi. Jadi baju besi ini terdiri dari baju besi, kemudian Bapak Ibu kepingan besi ya. Yulbasu wiqayatan minas silah. Dipakai baju besi itu ketika perang untuk menjaga diri dari senjata supaya tidak masuk ke tubuh kita. Baik, hadis yang pertama tentang sifat daripada pedang Rasulullah, baju besi Rasulullah SAW. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Zubair bin Awam. Yang mana hadis ini tentu periwayatnya Imam Tirmizi, mungkin di dalam sunannya, kemudian juga di dalam bukunya As-Sama'in. Jadi Imam Tirmizi meriwayatkan hadis ini, sanadnya berjumpa dengan Zubair bin Awam. Jadi Zubair bin Awam ini berkata, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dir'ani yawma Uhud. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari terjadi peperangan Uhud, dia Bapak Ibu sekalian memiliki dua baju besi. Banyak Rasulullah pakai punya besi. Karena tawakal ini. Tiba orang-orang preman buka baju, ini katanya. Disodorkan kepada musuh. Ini namanya tidak tawakal. Jadi Zubair bin Awam ini berkata, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dir'ani yawma Uhud. Rasulullah SAW ketika terjadi perang Uhud, dia memiliki dua baju besi. Kemudian ketika terjadi kekacauan dalam perang Uhud, perang Uhud ini perang yang terjadi pada tahun keberapa? Ketiga Hijriah. Yang mana perang ini terjadi setelah terjadinya perang Badar. Perang Badar ini perang pertama yang langsung dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengalami kemenangan yang gemilang dalam perang Badar. Terbunuh lawan kafir Quraisy lebih 70 atau tawan pula lebih kurang 70 orang. Ditawan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, dalam perang Uhud itu Rasulullah sudah mengatur
mengatur strategi bahwa Rasulullah sudah membagi 3 macam jenis tentaranya. Ada tentara pasukan berjalan kaki, biasanya bawa tombak, bawa pedang. Ada pasukan yang berkuda, berjalan kaki dia berkuda. Kemudian ada pasukan pemanah, biasa begitu. Jadi ada pasukan berkuda, ada pasukan pemanah. Jadi Rasulullah SAW sudah mengatur itu semua. Namun Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah menaruh satu rombongan sahabat, ketika itu di sebuah bukit, namanya sekarang bukit itu Jabalur Rumah. Jabalur Rumah, yaitu bukit tukang panah. Maka ini bukit apa namanya? Jadi kalau ada bukit Uhud itu besar. Depan bukit Uhud kita ada bukit kecil. Kecil bisa kita naik. Maka bukit itulah dinamakan dengan bukit, dikenal dengan bukit Jabal Ar-Rumah. Ada juga mengatakan namanya Jabal Ainain. Maka bukit Rumat ini bersejarah. Rumat itu dari kata Rami. Rumat itu para pemanah. Maka dinisbatkan bukit itu kepada mereka yang para pemanah. Kenapa? Ya, karena dalam strategi Rasulullah sebelum terjadi kecamuk perang, Rasulullah atur pasukan berjalan kaki di sini, nanti membelakangi bukit. Nanti ada lagi pasukan berkuda, kemudian pasukan pemanah. Pasukan pemanah ini itu Rasulullah SAW biasa ditaruh di atas yang agak tinggi. Siasatnya bagaimana? Yang namanya panah lebih kencang kalau dari atas ke bawah. Tapi kalau dari bawah ke atas, malah kalau dalam bahasa Bangkinang meleding dia. Tahu meleding ini? Membalik dia. Tombak dia ke atas. Jangan-jangan kita kena kan? Maka kalau perang itu, kalau tombak harus dari atas. Tapi kalau dari keadaan tinggi, tinggal menancap lagi. Tapi kalau kita di bawah itu tombak di atas, kita itu kan tombak aja sendiri. Jadi Rasulullah begitu. Kalau pasukan berjalan kaki, pasukan berkuda, kemudian pasukan Jabal Umat pemanah. Jadi bukit ini besar. Di bukit Uhud itu panjangnya lebih kurang 6 kilo. 6 kilo. Tingginya ya berjalan sampai ke puncak itu 2 jam lah. Tinggi bukit itu. Dan itu bukit batu sansai, tak ada pohon, tak ada kayu di bukit Uhud itu. Tapi bukit itu dari jauh itu lihat kemerahan. Ya, menurut banyak ahli, di dalam bukit itu mengandung bahan tambang, khususnya emas dan barang-barang mahal lainnya. Tersimpan di bukit Uhud itu. Maka tapi dengan bukit itu adalah bukit bersejarah, maka kerajaan Saudi tidak mau menyinggung, mengusik bukit Uhud itu. Maka dia dibiarkan sampai sekarang begitu. Letaknya di mana bukit Uhud itu, Pak Ustaz? Sebelah utara Masjid Nabawi, bagian belakang. Jadi Bapak kalau keluar dari Masjid Nabawi, dari belakang, jalan kaki lurus terus, langsung itu tembak masuk, naik bukit Uhud. Ya, kalau dari pintu Majidi namanya, dari Masjid Nabawi itu gini kita nampak bukit.
Bukit itu dari Masjid Nabawi lebih kurang jaraknya itu sekitar 3,5 kilo. Jadi setelah diatur Rasulullah perang, bisa jalan kaki di sini, berpasukan berkuda. Kemudian di depan bukit Uhud yang besar itu ada bukit kecil. Itulah namanya Jabalur Rumat, bukit pemanah. Maka Rasulullah taruh di situ pemanah. Para pemanah, kalian di sini. Rencana perang terjadi di sini, di tengah-tengah. Maka kalau nanti sudah bertemu dua barisan saf perang, sini dari kanan Rasulullah, dari kiri mereka, yaitu orang kafir Quraisy. Jadi kata Rasulullah ke tempat bukit yang situ pemanah, kalian jangan tinggalkan bukit ini. Kalah kita atau menang, bukit ini jangan tinggalkan sampai ada aba-aba dari saya, kata Rasulullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kalian turun kata Rasulullah sampai ada apa-apa dari saya. Maka betul sesuai dengan rencana Rasulullah, di sini pasukan jalan kaki, pasukan berkuda, musuh datang dari depan sana. Kita mulai di situ di lapangan antara bukit dua kecil tadi, bukit Uhud dengan bukit kecil itu Jabal Rumat. Di tengah-tengah itulah mereka perang. Sekarang lokasi perang itu dibangun di situ sebuah masjid sejarah, yaitu sejarah seorang sahabat yang dicintai Rasulullah dan dia paman Rasulullah SAW, yaitu Hamzah yang terbunuh. Maka di situ dibangun sekarang masjid besar namanya Masjid Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada kat dalam masjid itulah kira-kira terjadi kecamuk perang itu. Jadi mereka datang, kecamuk perang di tengah-tengah. Jadi Rasulullah beri aba-aba ketika terjadi kecamuk perang di bawah. Rasulullah beri aba-aba dari bawah, serang mereka dari pasukan pemanah. Jadi bertemu pasukan berjalan kaki, berkuda, kemudian melihat seperti itu, pemanah dari atas bukit kecil menghujani mereka dengan panah. Maka orang Quraisy ketika melihat panah seperti hujan dari atas, stres mereka. Dan karena itu mereka berusaha melarikan diri. Karena panah yang turun itu gawat. Oleh karena itu mereka melarikan diri, mundur. Tapi mundurnya mereka itu rupanya tidak pergi. Maka ketika mereka lari, mundur, jadi mereka tinggalkanlah semua mereka bawa harta, hewan, kemudian semua pergi mereka lari. Mereka tinggalkan seluruh perlengkapan mereka. Ratusan ekor unta nilainya. Maka sahabat melihat orang-orang kafir Quraisy itu sudah pergi, meninggalkan tempat, tidak melanjutkan perang, dianggap mereka sudah kalah. Disinilah masuk lagi dunia. Kenapa? Karena sahabat lupa dia mengusir musuh jauh-jauh, malah sibuk mengumpulkan harta. Kita ini gara-gara dunia akhirnya menderita. Maka
yang menggiurkan. Lagi Bapak Ibu nih hari-hari pilkada, banyak orang cari berburu dunia. Kerjanya memalak-malak caleg. Kalau saya tidak mau jadi palak. Palak caleg itu, sehingga banyak caleg yang menjadi gila. Dipalak oleh masyarakat. Bagaimana ada gila Pak? Semua bilang saya suara saya 100, kasih duit. Suara saya sekian semua kasih duit. Datang itu memalak-malak, udah bohong-bohong pula, suara saya sekian. Karena lo transaksi pun itu bohong-bohongnya. Caleg saya lu ngasih saya 100, caleg saya lu 200, dia bilang juga. Yang ketiga 300, keempat Pak. Nah, Bapak berapa? Masyarakat ini seluruh caleg minta duit. Kalau saya itu dari 126 orang yang berkompetisi ke DPR RI, 126 orang. Nah, itu kalau Bapak Ibu minta duit 126 orang itu. Nah, jadi kalau tidak jadi gimana? Duit dah habis, awak pun tak duduk. Apa terjadi kira-kira? Sedang kadang-kadang berenang malam kelak di laut. Kalau tinggal di pinggir laut, berenang malam-malam tu dia. Ada yang berenang ke sungai, terjun. Ada yang gila tu keluar jalan tu berenang kaling tu. Lurus. Ada pula yang sekalian pakai kolor di jalan-jalan. Sesehat itu waktu kemarin, kolor pakai kolor dia. Kenapa? Kena gila dipalak oleh masyarakat. Masyarakat palak, habis duit. Masyarakat kita ketawa dia, senang-senang dia. Orang gila dia senang-senang. Kerja haram itu. Tak caleg, kasih duit. Kami mau jalan-jalan ke Padang. Nanti pilih. Pasal bulan 3 bus, 2 bus. Ibu-ibu kita ketawa di Padang. Calegnya stres dulu. Allah, apa ada hidup begini? Astagfirullahaladzim. Aduh, ibu-ibu tidak ada kasihannya lagi. Tiga dia mengazab-azab caleg. Satu minta jilbab, satu minta kain seragam, satu minta rebana, satu minta jalan-jalan. Astagfirullah. Kalau diiyakan semua itu macam-macam pula. Udah dikasih kain seragam, jangan pilih bapak katanya. Itu kan pemalak namanya itu. Pemalak. Lalu di mana malak orang? Jadi itulah dunia. Kalau dunia ini sengsara kita dibuatnya. Kalau kita dunia ini ujung sengsara. Kesengsara kita dunia ini pertama dulu dari dosa Nabi Adam lagi. Dulu kan Nabi Adam ditaruh di surga. Taruh di surga, kemudian enak-enak di surga, diciptakan oleh temannya yaitu Siti surga itu kan enak Pak. Mau makan ada makan, buah-buahan tiba langsung. Terbayang aja buah-buahan itu langsung datang. Tidak pakai minta, terbayang. Itu di surga itu. Makan banyak-banyak, mau apa saja ada. Sampai itu tidak pula ada BAB, WC tidak ada di sana. Kalau lapar kalau di dunia ini belum lagi makan, belum
Pas mulai makan pakai WC terus. Makan buah. Karena ada buah-buah. Nah, tapi Allah pesan. Fakula wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Makan semuanya kamu. Wa la taqrabu hadhihi sejarah. Ya, yang tadi ini jangan makan. Tapi dasar manusia dimakan ya. Allah buat menderita. Maka jangan lakukan Allah jadi buat. Jangan menyogok kata Allah. Jangan menyogok kata jadi sogok juga. Menderita kita nanti. Pasti ada menderita. Maka seburuk jalan dalam syariat dan akibat pada menderita. Jadi kalau kita disogok menyogok, saudara pemilu ini nanti Allah punya cara. Apalagi sogok menyogok itu kita sudah saling membuat orang menderita oleh para itu. Tapi saya tidak tahu siapa yang sebenarnya merusak. Caleg yang merusak masyarakat atau masyarakat yang merusak caleg? Coba. Oh, caleg ya. Kata caleg masyarakat rusak semua katanya. Kalau tidak dikasih nggak dibi. Berarti umat yang merusak masyarakat. Tapi yang membuat masyarakat rusak caleg juga. Karena ditawar tak, belum nggak menawarkan. Jadi dunia semuanya. Gara-gara kita cari-cari. Maka Bapak Ibu ya saya pesan jangan, yang dunia juga dicari ya. Azab kita nanti, derita kita di dunia ini. Kemana dunia itu cari-cari? Ya Allah, ada orang bagus juga itu dihitung-hitungnya. Bapak dikasih 100.000, Bapak pilih itu orangnya tak benar. Dia tahu tak sholat dia, tak tahu apa. Kasih 100.000, pilih dia. Setelah itu dia duduk bukan hanya 100.000 Bapak dikasihnya, ribuan orang yang dikasihnya 100.000 itu. Duitnya banyak habis. Kalau sudah begitu, tiba dia duduk nanti kalau duduk, kira-kira dipikirkannya masyarakat tak? Mana mikir masyarakat? Duitnya itu duit berutang 5 bulan, tentu mikirin bayar utang kerjanya. Masyarakat ini mau jalan rusak, mau tidak rusak, mau banjir, ada peduli. Maka asal ada apa-apa terjadi, hilang caleg semua. Menjerit-jerit masyarakat tak kemana-mana mengadu. Tapi ketika minta pilih suara, bermunculan semuanya, penggantung-gantung di pohon. Di tiang listrik. Tiang listrik tidak takut disetrum dia. Pikir pula pakai dasi, pakai ini, di bawah kayu gantungnya. Orang pakai dasi itu di apa kan? Pakai dasi, pakai apa? Gantung di pohon. Astagfirullahaladzim. Begitulah kepengennya di sangkut di gantung itu. Tapi kalau rakyat sudah mau butuh menghidup, kalau sudah mau pemilu seperti jin mereka muncul semuanya. Bergentayangan, cetar besok. Ada yang senyum, ada yang gini, ada yang semua minta pilih. La ilaha illallah. Tahu saya ini apa ini? Stres juga pikir. Tidak masuk akal kerjanya Pak. Tak apa-apa, buat boleh-boleh, tak apa gunanya. Ngabisin duit aja. Astagfirullahaladzim. Karena dipasangnya berjengkal, sejengkal. Astagfirullahaladzim. Kayaknya belum lagi diumumkan pemilu, belum lagi nggak dia. Astagfirullahaladzim. Kerja orang gila dari buatnya. Allahu Akbar.
ya. Ini kerja tak sehat aja ini. Maka ya gitu dunia Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu jangan, jadi ini hari-hari kampanye ini kan. Hari kampanye ini sebenarnya arti hari kampanye ini hari-hari yang mana kesempatan bagi caleg-caleg untuk mengenalkan dirinya kepada rakyat. Karena yang menjadi raja sekarang ini rakyat. Maka ini kan pesta rakyat demokrasi. Maka mereka jadi raja. Semua caleg-caleg terus muncul dan minta dipilih. Macam-macam cara mereka supaya mereka dipilih. Ada baleho, spanduk, ada masih macam-macam orang bagus sekali. Kemudian juga kesempatan oleh masyarakat mengenali siapa calon-calonnya. Karena itu, Bapak Ibu ini ada kesempatan, jangan tak acuh pula Bapak Ibu, orang udah menggantung-gantung Bapak Ibu acuh aja. Dilihat-lihat juga mereka itu. Dikini kesesat juga. Apa? Allah Akbar. Tapi kalau sekedar foto Pak, tak apa pula fotonya, bagus bukan begitu. Jadi caleg ini seharusnya datang ke masyarakat, kumpul masyarakat begini ya. Hadir caleg, umpamanya hari ini ataupun ini caleg DPRD kota, kelurahan ini, bergantian mereka nanti tampil atau dipanggil semuanya, masyarakat hadir. Ini orang-orangnya. Gitu kebanyakan itu sebenarnya. Jadi mengenalkan itu, dikenalkan, Jano, nih caleg Jano ini. Pertama itu, ya tentu siapa dia orangnya, namanya siapa, orang tuanya siapa. Jangan-jangan tak jelas pula orang tuanya. Tak punya asal atau tidak. Kacau itu. Nah, setelah itu gimana pendidikannya, sekolah dia enggak. Jadi harus dia jelaskan SD dulu di mana, SMP di mana, apakah pesantren, SMP SMA kah, apa. Harus semuanya itu tahu, belajar tidak. Kemudian gelar-gelarnya di mana dia ambil. Karena banyak sekarang orang pakai gelar-gelar itu Pak, gelar-gelar siluman. Nah, saya ini kan asesor saya ini, Administrasi Nasional. Maka banyak kampus-kampus yang itu Bapak Ibu boleh dikatakan fiktif. Jadi kalau mereka melaporkan kampus mereka lewat dokumen mantap. Sekian lokal, sekian mahasiswa, sekian gedung, sekian apa. Tapi di dalam kinerja asesmen itu ada asesmen lapangan, dicek ke lapangan. Setelah dicek, tak ada kampus, belum banyak cuma orang. Tak ada Pak, tak ada lokal, tak ada gedung, tak ada. Tapi laporannya lengkap. Nah, sekarang kadang-kadang usut demi usut, rupanya mahasiswanya itu mendaftar pagi, malam wisuda di hotel bintang 5, dapat gelar MA, MBA, dipasang lagi sepatu. Maka perlu dicek ini benar sekolah atau tidak. Itu benar kebanyakan itu. Sehingga Bapak Ibu menjatuhkan pilih. Ya ini seharusnya sudah ada punya pilihan Bapak ini. Terus saya tanya Bapak Ibu ini sudah punya pilihan belum? Kenapa tahu? Presiden sudah punya belum? Nah, amin. Belum jelas lagi presidennya. Ini mau apa nanti? Ini mau menyoblos lagi.
Belum jelas presidennya, harus jelas. Yang kedua ada 5 nanti akan pilihkan presiden. Berapa calonnya? Calonnya 3. Siapa yang bapak pilih? Bapak kasih tahu sekarang, cari tahu, maka ikuti nanti. Maka mereka itu dikenalkan lewat debat capres dan cawapres. Itu ditonton oleh bangsa semua. Dari salah satu nanti ditanya, bagaimana mereka menjawab apa. Di situ rakyat menilai. Sehingga di situ nanti menjatuhkan pilihan. Cuma sayang Pak, tidak ada pertanyaannya. Baca surat Al-Fatihah, dipuji baca Quran. Seharusnya ada pertanyaan itu. Suruh dia baca Quran. Kira-kira 3 pasang itu yang baca Quran pasti semua. Kenapa salahnya yang milih banyak umat Kenapa kalau umat Islam ini milih presiden? Dia standarnya pertama harus bisa menjadi imam sholat. Itu kalau Islam begitu. Karena orang nomor 1 itu kalau dia ditunjuk jadi presiden khalifah, maka dialah yang paling berhak nanti menjadi imam. Maka Rasulullah dulu semenjak dia hidup, selama hidup, dia orang nomor 1, dia imam sholat. Tidak pernah ada bisa menggantikan dia. Itu namanya imamatul kubra. Ini imamatul sughra. Kalau dia menjadi kubra, maka include sughra itu. Maka kalau presiden di seluruh negara Indonesia ini sampai di rumah kita, dialah yang paling berhak untuk menjadi imam sholat. Datang presiden sini, ini imam ini, tak boleh imam ini maju, dosa dia. Dia pertama, kecuali diizinkan. Kalau bapak protes, dia Fatihahnya tak bagus Pak, katanya tak bisa baca Fatihah. Ya salah bapak, kenapa pilih dia? Seharusnya ketika memilih, pastikan dia bisa baca. Ini pertanyaan itu tidak ada. Tidak bisa baca Fatihah. Itu pertama. Karena imam sholat itu kan diikuti. Rukuk dia rukuk semua, sujud dia sujud semua, salam dia salam semua. Begitu imam itu. Semua makmum itu kan rakyat itu, ibarat rakyat. Apa ini buat oleh pemimpin ikut. Jadi itu apa ya, saya ini masalah perang Uhud tadi. Perang Uhud itu kalahnya banyak yang mati di situ, disahid. Itu gara-gara cinta dunia, berebut dunia. Kata Rasulullah, jangan tinggalkan bukit ini, kalah kita akan menang. Boleh sahabat tadi. Dilihatnya ketika orang Quraisy itu lari, maka Bapak Ibu lihatnya berebut-rebut mereka perampasan. Ayam di atas bukit berbisik-bisik. Kita ini kan kunci kemenangan. Orang sudah dapat banyak harta, kita di atas saja. Ini kalau kita tinggal di sini, tidak dapat bagian kita. Kata sebagian, kan tadi kan Rasulullah pesan, jangan turun sampai ada apa. Maka banyak yang tidak mau mendengar Rasulullah. Tinggal 3 orang yang bertahan. Turun mereka semua. Disinilah musibah malapetaka. Dia melanggar perintah itu pasti. Maka kata Rasulullah, jangan sogok menyogok juga. Rasain penderitaan itu. Menderita kita bersama. Maka kalau ada yang menyogok itu, ingat, saling mengingatkan ya. Saling mengingatkan. Jangan yang masyarakat itu jangan disogok ya. Haram hukum. Tidak boleh. Itu money politik. Sudah tentukan pilihan. Kalau tidak tahu caleg-caleg itu, tanya.
pilih yang baik. Pertama, agamanya. Kedua, ilmunya. Ketiga, akhlaknya. Itu. Makanya, kemudian juga kalau yang incumbent itu kan sudah teruji itu. Maka itu tuh per 5 tahun. Kalau ada yang 5 tahun ini dia sudah menjabat menjadi anggota dewan dia. Maju juga sekarang dia. Ada sekarang Bapak Ibu menilai kinerja dia selama ini. Pokoknya selama ini 5 tahun dah pernah kelihatan. Tiba memilih muncul lagi dia. Atau jangan pilih lagi itu. Berarti tidak benar, tidak bekerja. Hanya dipilih yang seperti itu. Munculnya ketika pemilu aja. Mereka kan dipilih supaya menampung aspirasi rakyat. Maka dia selalu harus bersama rakyat. Kalau menghilang aja dia Pak. Tiba-tiba nanti pemilu bagi-bagi duit, bagi sembako, tuh pilih juga lagi. Kita yang bodoh itu. Masyarakat yang mau dibodoh-bodoh. Akan gandeng itu yang tidak-tidak. Kamu sudah jadi, tidak dari dia. Itu juga presiden banyak. Nah, kita milih presiden itu supaya jangan dia jadi presiden barang-barang yang terlalu mahal jadi murah. Jalan-jalan yang becek-becek jadi licin. Gedung-gedung apa? Artinya apa? Selama dia jadi presiden, ya jadi pemimpin, ya menyenangkan masyarakat, banyak membawa kebaikan, tidak menyulitkan, menjaga. Tapi kalau seandainya dia belum dia jadi presiden baru mahal lagi, pas jadi presiden mahal, susah ini. Biaya sekolah tinggi, biaya ini menaik semua biaya. Itu kan penilaian. Maka biasanya begini, kalau maju lagi tidak dipilih lagi, karena tergantung rakyat. Nah, cuma kadang-kadang disogok pula, pilih juga lagi. Nah, menderit. Maka biasanya kalau kita sudah sogok menyogok, apa resikonya Bapak Ibu sekalian? Risikonya adalah Allah pilih untuk kita pemimpin-pemimpin yang membuat kita menderita. Azab kita ditipu-tipu, dizolimi. Itu salah siapa? Kadang salah kita semua. Kenapa kita pilih dia? Saya tidak pilih Pak orang lain. Kenapa gak dikasih tahu orang lain itu? Diam aja kita. Maka kita harus berperan ya. Ini demokrasi ini mahal. Mari kita jaga yang benar supaya berjalan dengan jujur dan adil. Berjalan secara profesional. Kemudian juga kita harapkan hendaknya berjalan dengan damai. Kemudian tidak menyebabkan konflik, tapi malah mereka bersatu dan kesatuan dan terpilih orang yang diinginkan oleh masyarakat. Dan kita kontrol sama-sama. Jangan ada yang bermain-main. Sampai bermain-main nanti kawal oleh masyarakat itu TPS nanti. Siapa yang curang? Karena masyarakat yang punya wewenang tertinggi. Maka mereka yang kontrol siapa yang curang, sama-sama hadapi. Supaya tidak boleh ada yang curang. Karena nanti kalau kita biarkan curang percuma kita capek-capek ngobrol, suara kita hilang, tak bergunanya. Dia dah habis, waktu dah habis. Setelah itu suara kita dikawal. Ini penting, ini duit banyak habis, tenaga banyak habis, kadang-kadang banyak pula jiwa korban gara-gara pemilu ini. Itu hasilnya tak apa-apa. Tidak berkualitas hasilnya. Kita kan kepingin biaya yang mahal, waktu yang banyak, energi yang banyak dikerahkan supaya melahirkan output yang berkualitas.
Insyaallah Bapak Ibu sekalian, karena waktu Isya sudah masuk, jadi inilah kita sambung sedikit ini Bapak Ibu sekalian hadis ini. Jadi Rasulullah SAW punya 2 baju besi pada di perang Uhud, lalu dia naik ke bukit, ke sebuah batu, kemudian dia tidak sanggup naik, lalu Talha menaruh punggungnya supaya menjadi tangga Rasulullah. Jadi Rasulullah kan ada batu besar, Rasulullah mau naik. Tapi ketika itu pasukan, nanti insya Allah kita ceritakan tentang Uhud, perang Uhud ini, Rasulullah dikejar oleh musuh, maka Rasulullah naik ke atas bukit. Nah, ketika naik itu ada batu besar. Ketika Rasulullah mau naik tidak bisa. Maka ada seorang sahabat bernama Talha, di tunduknya punggungnya Rasulullah naik sini. Maka Rasulullah menjadikan punggung Talha menjadi tangga untuk naik. Fa'aq ada Talha tahtahu fasa'ida, maka Rasulullah SAW naik ke atas batu tadi sehingga dia sudah kokoh di atas batu itu. Dia duduk, lalu dia berkata, sami'tu Nabi SAW yaqul aujaba Talha. Maka ketika Rasulullah SAW sudah di atas batu, maka apa kata Rasulullah? Mengomentari tentang amalan Talha yang mempersilahkan tadi punggungnya untuk diinjak Rasulullah supaya Rasulullah naik ke batu. Aujaba Talha, Talha pasti masuk surga, kata Rasulullah SAW. Insyaallah ini hadis ini kita akan bahas Bapak Ibu sekalian. Dan itu untuk azan untuk apa? Ayat nanti ada soalnya. Kalau saya sampaikan oleh ini, insyaallah kita sambung ini karena ini butuh Bapak Ibu kita menjelaskan kisah perang Uhud di dalam kelasnya di sini. Lalu saya sampaikan bila itu berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.